Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya salah satu pengampu mata kuliah Praktikum Biologi Dasar 1. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum tentang kunci identifikasi hewan atau biodiversitas hewan, yang pada kesempatan ini praktikum ini bertujuan untuk membedakan bahan praktikum berdasarkan ciri atau karakter taksonomis. Jadi spesimen praktikum akan kita kelompokkan atau kelompoknya kita pisahkan berdasarkan karakter-karakter taksonomis, bukan karakter yang lain. Kemudian tujuan berikutnya yaitu membuat kunci determinasi bahan praktikum. Jadi tentunya kunci determinasi ini akan kita lanjutkan dengan kunci dikotomi, termasuk langkah-langkah untuk identifikasinya. Kompetensi yang diharapkan dari praktikum kali ini, para praktikan diharapkan dapat membedakan hewan berdasarkan ciri taksonomisnya. Jadi berdasarkan karakter taksonomisnya kita akan mengelompokkan atau membedakan kelompoknya. Kemudian kompetensi berikutnya yaitu dapat membuat kunci determinasi. Jadi setelah kunci determinasi juga diharapkan mampu membuat kunci dikotomi. Jadi itu adalah kompetensinya. Kemudian bahan dan alat yang kita gunakan. Nah, ada 5 spesimen yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian alat-alatnya bak plastik atau nampan plastik, cawan Petri, pinset, dan tentunya alat tulis karena karakter-karakter kemudian kunci determinasi dan sebagainya harus kita tulis. Kalau diperlukan alat yang lain dipersilahkan ya, misalnya apakah kaca pembesar, gunting dan yang lain. Tapi sepertinya untuk 5 spesimen ini kita cukup menggunakan pinset, cawan Petri dan nampan. Tentunya kita sebaiknya menggunakan sarung tangan. Nanti kita akan lihat gambaran cacing tanah, kepiting, ikan, jangkrik, dan katak. Dalam praktikum identifikasi hewan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi beberapa individu itu dikelompokkan menjadi satu kelompok atau dipisahkan menjadi beberapa kelompok yang berbeda, itu berdasarkan kesamaan atau perbedaannya. Nah, ciri pembeda untuk mengelompokkan atau memisahkan kelompok organisme tersebut
disebut karakter taksonomi. Jadi kalau kita lihat misalnya karakter taksonomi itu mempunyai vertebre ataukah tidak. Kemudian mungkin mempunyai alat ekstremitas atau alat ekstremitas, alat geraknya itu berbeda, mungkin menggunakan kaki atau sayap atau mungkin berupa sirip pada ikan dan seterusnya. Nah, jadi karakter untuk memisahkan atau mengelompokkan dalam satu kelompok itu disebut karakter taksonomi. Jadi karakter yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah karakter taksonomi, ya. Jadi kita tidak berbicara tentang karakter yang lain, misalnya badannya kurus atau badannya gemuk dan yang lain. Kemudian karakter suatu takson mungkin sama dan mungkin berbeda dengan karakter yang dimiliki takson lain. Jadi misalnya kalau kita mengambil contoh, kalau kita mempunyai spesimen cumi, kemudian udang, kemudian ikan mujair, kemudian katak, karakter mempunyai vertebre atau tidak mungkin akan mengelompokkan cumi dengan udang pada satu kelompok, kemudian ikan mujair dan katak pada satu kelompok yang berbeda. Tetapi karakter tersebut mengelompokkan cumi menjadi satu kelompok, kemudian amfibi atau katak dengan ikan mujair pada satu kelompok yang sama. Nah, salah satu kunci identifikasi disusun berdasarkan karakter taksonomi yang saling berlawanan. Jadi berlawanan ini contohnya mempunyai vertebre, kemudian tidak mempunyai vertebre. Alat ekstremitas berupa sirip atau pina-pine, dan yang berlawanan tidak mempunyai alat ekstremitas berupa sirip. Atau misalnya ekstremitas anterior atau depan berkembang atau termodifikasi menjadi sayap. Dan yang berlawanan tentunya ekstremitas anterior tidak termodifikasi atau berkembang menjadi sayap. Nah, saling berlawanan dibuat dua-dua dan seterusnya sehingga disebut sebagai kunci dikotomi. Berikutnya, pada praktikum kali ini cara kerjanya tiap praktikan atau kelompok kerja mengambil 5 spesimen. Jadi kelompok praktikum mengambil 5 spesimen yang tadi sudah disebutkan: cacing, jangkrik, kemudian amfibi, kepiting, maksud saya katak, kemudian ikan. Kemudian yang berikutnya membuat daftar karakter. Nah, karakter di sini tentunya adalah karakter taksonomi.
Nah, karakter yang kita gunakan saat praktikum ini adalah karakter morfologinya saja. Jadi morfologi luar. Sehingga tadi di awal sudah saya sampaikan, mungkin tidak diperlukan gunting dan yang lain. Karena tentunya spesimennya hanya 5 dan dengan morfologi luar kita sudah bisa mengelompokkan atau memisahkan dari 5 spesimen tersebut. Berikutnya, ini adalah contoh karakter, contoh ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah bahan praktikumnya, cacing tanah, kepiting, ikan, jangkrik, dan kata. Ini bukan merupakan urutan, ini bisa dibolak-balik. Kalau digunakan 10 spesimen, ini juga dibuat 10 kolom. Kemudian karakter, ini hanya contoh saja, ya. Jadi contoh karakter pada 5 spesimen yang kita pakai, misalnya struktur tubuhnya. Jadi struktur tubuh itu bisa macam-macam. Kemudian boleh praktikum teman-teman mahasiswa struktur tubuh ini lebih diperjelas. Misalnya struktur tubuh bla 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 bla. Jadi lebih spesifik struktur tubuhnya. Kemudian cacing tanah struktur tubuhnya bagaimana? Apakah itu berbuku-buku dan sebagainya. Kemudian karakter yang lain mungkin skeleton. Jadi skeleton cacing tanah itu punya atau tidak. Kemudian berupa endo ataukah exoskeleton dan seterusnya. Kulit, mungkin kulit berkembang atau termodifikasi atau dilengkapi dengan apakah mungkin sisik atau squama contohnya pada ikan. Ini silahkan dikembangkan sendiri, termasuk alat ekstremitas atau alat gerak. Ini boleh 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya. Yang penting karakter yang disampaikan itu adalah karakter taksonomi yang nanti membantu kita mengelompokkan masing-masing spesimen itu apa pada kelompok yang sama ataukah pada kelompok yang berbeda. Selanjutnya, carilah persamaan dan perbedaan karakter-karakter yang dimiliki spesimen, karakter taksonomi. Kemudian susunlah perbedaan menjadi 2 kelompok, dari kelompok terbesar menjadi terkecil. Kemudian sertailah dengan nama masing-masing hewan. Nah, dengan demikian kunci tersebut menjadi kunci identifikasi sederhana. Nah, contoh kunci determinasi hewan, ini sekedar contoh sederhana, yaitu seperti disampaikan yang berlawanan, berbulu tidak berbulu, bersisik tidak bersisik. Kita mulai kalau 1A berambut tidak berbulu, kemudian tidak berambut tidak berbulu. Nah, ini yang A, ini mamalia. Kemudian kelompok yang lain tidak berambut dan tidak berbulu masuk ke nomor 2. Kemudian 2A berbulu tidak berbulu. Yang berbulu apes, yang tidak berbulu masuk ke nomor 3. Selanjutnya bersisik tidak bersisik, yang tidak bersisik amfibia, yang bersisik
masuk ke 4, mempunyai insang, tidak mempunyai insang, dan seterusnya. Ini hanya contoh sederhana, misalnya kita punya 5 spesimen. Kemudian disusun kunci dikotomi. Ini contoh dari yang 5 spesimen vertebrata ini, mamalia, aves, amfibi, dan seterusnya, maka akan bisa di sini karakternya apa tadi? Berambut, yang di bawah tidak berambut, yang berambut mamalia. Kemudian di sini terpisah menjadi 2, berbulu, tidak berbulu. Yang berbulu aves, yang tidak berbulu terpisah, bersisik, tidak bersisik, dan seterusnya. Tugas dari praktikum identifikasi hewan kali ini yaitu menggambar spesimen praktikum. Jadi kalau jangkrik ya digambar jangkrik, ada keterangan organ-organ luarnya, diberi keterangan, deskripsinya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Silahkan mencari rujukan dari jurnal, dari textbook, dan yang lain. Kemudian daftar karakter yang tadi berupa tabel disampaikan di depan. Kunci determinasi sudah diberi contoh, kunci dikotomi yang berlawanan tadi. Kemudian langkah identifikasi. Jadi kalau pada contoh di depan tadi, amfibia itu 1B, 2B, 3B. Nah ini amfibia. Jadi itu kita lakukan untuk 5 spesimen yang menjadi bahan praktikum saat ini. Pada praktikum biodiversitas hewan atau kunci identifikasi hewan kali ini kita akan menggunakan 5 bahan praktikum. Bahan praktikum tersebut yaitu yang pertama cacing tanah, kemudian yang kedua yaitu spesimen jangkrik, bahannya jangkrik, kemudian yang ketiga kepiting, yang keempat bahannya katak, kemudian yang kelima ikan, yang dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan ikan mujair. Bahan praktikum yang pertama yaitu cacing tanah. Hewan ini tubuhnya berbentuk tabung yang mengalami metameri sehingga tersegmentasi atau berbuku-buku. Tubuhnya terdiri dari segmen-segmen yang kurang lebih berjumlah 90-195. Kemudian mempunyai klitelum yang terletak pada segmen ke-27 sampai ke-32 kira-kira. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya adalah tidak memiliki rangka internal maupun rangka eksternal atau eksoskeleton. Cacing tanah mempunyai otot melingkar dan longitudinal di pinggir segmen, sehingga memungkinkan cacing tanah untuk bergerak. Bahan praktikum berikutnya yaitu jangkrik dengan tubuh tersegmentasi atau berbuku-buku. Jangkrik mempunyai eksoskeleton dari bahan kitin, kemudian mempunyai kaki 3 pasang atau 6 buah kaki. Selain mempunyai kaki, jangkrik dilengkapi dengan sayap sebagai alat gerak. Sayap bagi jangkrik yang jantan
juga berfungsi untuk bersuara atau mengerik. Krik, 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 krik. Nah, di belakang kepala terdapat pronoton. Nah, pronoton ini sebagai ruas dada yang pertama, sehingga kepala atau sepal dari jangkrik dan dada atau torak itu terpisah. Jadi sepal dan torak dari jangkrik terpisah. Pada jangkrik betina itu dilengkapi ovipositor. Nah, yang panjang itu yang berfungsi saat bereproduksi. Bahan praktikum yang berikutnya yaitu kepiting. Kepiting ini dengan tubuh tersegmentasi atau berbuku-buku. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang sangat keras yang tersusun dari bahan kitin. Nah, anggota krustase ini berkaki 5 pasang, 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 buah kaki. Sepasang kaki yang pertama ini dimodifikasi menjadi capit yang tidak digunakan untuk bergerak. Sedangkan 3 pasang kaki berikutnya untuk berjalan atau bergerak. Sedangkan sepasang kaki yang posterior ini berbentuk dayung yang berfungsi untuk berenang. Nah, kepala atau sepal dan dada atau torak pada kepiting bergabung menjadi sepalotorak. Bahan praktikum yang berikutnya yaitu katak yang mempunyai rangka dalam atau endoskeleton berupa vertebrae. Nah, tubuh katak ditutupi atau lapisan luarnya dengan kulit yang licin. Dan kulit ini selalu basah yang berfungsi untuk respirasi atau untuk bernafas. Jadi selain menggunakan pulmo atau paru, katak ini bernafas menggunakan kulit. Kemudian alat ekstremitas atau alat gerak berupa kaki yang berjumlah 2 pasang atau 4 buah kaki. Kaki dilengkapi dengan digiti atau jari. Nah, kaki yang posterior atau kaki belakang dilengkapi dengan selaput renang atau membrana natatoria yang berfungsi untuk berenang. Bahan praktikum yang berikutnya yaitu ikan, yang pada praktikum kali ini kita menggunakan ikan mujair. Nah, ikan mempunyai endoskeleton yaitu berupa vertebrae, jadi tidak kelihatan. Kemudian tubuhnya tertutup oleh sisik. Jadi ini sisik atau squama sebagai pelindung tubuh. Alat ekstremitas atau alat gerak pada ikan berupa sirip atau pina dan pine. Jadi pina itu kalau tunggal, pine itu kalau ganda. Contohnya pina adalah ini pina analis ya. Ini pina analis tunggal. Kemudian contoh pine atau yang sepasang bisa pine ventralis, pine pectoralis ya. Kemudian ada yang lain. Kemudian karakter ikan yang lain yang perlu kita ketahui yaitu mempunyai operkulum. Ini operkulum
yang berfungsi untuk menutup insang atau branchia, yaitu insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan atau alat respirasi pada ikan. Saya kira sampai di sini praktikum ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.